Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Noviana Dahlan, saya dari Prodi Akuntansi S1 C dengan NIM 21090150135. Di sini saya akan menjelaskan teori perilaku kebiasaan pada tugas 4 pengantar ekonomi. Pembahasan pertama ialah tujuan manusia melakukan kegiatan produksi. Tujuannya ialah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang yang melakukan kegiatan produksi atau produsen. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup orang yang menggunakan hasil produksi atau konsumen. Yang ketiga, berupaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang keempat ialah menghasilkan barang setengah jadi untuk bisa melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya ke pembahasan kedua, yaitu 3 cara yang bisa dilakukan supaya produksi dapat bermanfaat bagi manusia. Jadi kita dapat melakukan 3 cara agar produksi dapat bermanfaat bagi manusia, yaitu cara pertama, selalu mementingkan alam. Kita tidak dapat merusak alam. Selanjutnya ialah cara kedua, tidak membahayakan sumber daya manusia di sekitar. Yang ketiga adalah efisien dan ekonomis. Selanjutnya ke pembahasan ketiga. Di sini kita akan membahas tentang normalisasi dengan diversifikasi. Kita akan membedakan antara normalisasi dengan diversifikasi. Perbedaannya ialah normalisasi yaitu perluasan produksi dengan cara menambah keragaman dari satu jenis produksi. Sedangkan diversifikasi yaitu perluasan produksi dengan cara menambah jenis produksi. Selanjutnya yaitu pengertian dan 3 konsep produksi. Produksi merupakan konsep arus atau flow konsep, bahwa kegiatan produksi diukur dari jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu, sedangkan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan tidak berubah. Contohnya yaitu yang pertama, pabrik memproduksi sepeda motor, 2, restoran memproduksi makanan, 3, pengrajin yang membuat tembikar. Selanjutnya di sini ada contoh kasus. Contoh kasus pertama yaitu dalam bidang pertanian seringkali terjadi gagal panen. Hasil-hasil pertanian adalah motor penggerak ekonomi yang dapat mendongkrak daya beli masyarakat. Pertanian itu sektor yang sangat strategis. Ada sekitar 50% orang Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Yang kita lihat saat ini seperti komoditas kacang tanah, garam, jagung, dan sebagainya masih diimpor. Padahal jika kita dapat mengelola pertanian ini dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan mendongkrak naik lebih cepat. Pembahasan dari kasus ini kita akan yang pertama ialah penyebab terjadinya gagal panen. Jadi yang perlu diperhatikan seorang petani yaitu mencegah segala sesuatu yang menyebabkan gagal panen. Yaitu penyebab pertama yaitu serangan hama dan penyakit. Jadi petani harus menjaga tumbuhan. Yang kedua, kekeringan, yaitu tumbuhan kering dan tidak mendapatkan air. Yang ketiga, salah memilih varietas benih. Jadi petani itu harus memilih benih-benih yang subur agar tidak terjadi gagal panen. Yang ketiga, cuaca ekstrim. Yang keempat, cuaca ekstrim. Yang kelima, pola tanam tidak serempak. Yang keenam, bencana alam. Ini sering terjadi bencana alam, yaitu karena terjadinya bencana alam sehingga tumbuhan mati alias ya. Yang ketujuh ialah kurang perawatan terhadap tanaman. Jadi petani harus merawat dengan baik tanaman. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan pemerintah dan rakyat supaya tidak terjadinya gagal panen, yaitu pemerintah dan rakyat harus saling bersinergi dan tidak mengedepankan ego sektoral. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang mampu mensejahterakan petani nasional seperti tidak mengimpor kacang tanah, garam, jagung, beras, dan lainnya dari negara lain. Jika ini dilakukan, maka harga jual akan membaik dan petani akan turut sejahtera. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan fasilitas pada kelompok tani.
baik dari segi keilmuan ataupun sarana prasarana seperti traktor, cangkul, subsidi pupuk, dan lain-lain. Dan yang harus dilakukan oleh rakyat atau petani ialah merawat tanaman dengan sebaik mungkin, menyiram, memupuk, dan menyemprot hama dalam tanaman. Selanjutnya, apakah betul negara kita sanggup tanpa mengimpor hasil pertanian? Menurut saya, betul, dikarenakan negara kita memiliki pertanian yang sangat luas dan negara kita kaya dengan sumber daya alam. Tapi kurangnya perhatian generasi kita sehingga kita mengimpor barang-barang dari negara lain. Selanjutnya ialah contoh kasus yang kedua, yaitu tentang peredaran gula ilegal. Peredaran gula ilegal semakin menjamur di Indonesia. Tentu saja, siapa yang tidak tertarik bermain dengan si manis? Komoditas ini mendatangkan keuntungan sangat besar. Dengan masuk resmi saja, importir gula dapat meraup untung hingga 200 per kilogram. Belum lagi apabila didatangkan melalui cara ilegal, pemain bisnis gula dapat untung hingga triliunan rupiah setiap bulan. Tim Sigi SCTP mencoba menelisik liku-liku penyeludupan gula ke Indonesia baru-baru ini. Pada saat daerah lain di Indonesia kesulitan karena gula pasir langka di pasaran, penduduk Kalimantan Barat justru tenang-tenang saja. Hal ini dikarenakan pasokan gula pasir sangat melimpah dan harganya juga relatif murah. Bagaimana bisa begitu? Kalimantan dan Thailand, penduduk di provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, ini nyaris tidak dapat memperoleh pasokan gula pasir dan Pulau Jawa sebagai sentra penghasil gula nasional. Sumber www.liputannya.com. Dari kasus itu, kita akan membahas bagaimana alasan orang tertarik untuk mendatangkan gula secara ilegal. Alasannya ialah karena gula yang didatangkan secara ilegal biasanya harganya relatif murah, sehingga produsen bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak saat menjualnya. Pembahasan kedua ialah penyebab gula gampang diseludupkan ke Indonesia. Penyebabnya ialah gula gampang diseludupkan ke Indonesia dikarenakan pengawasan pemerintah yang kurang ketat, ditambah lagi keuntungan besar yang cukup menjanjikan bagi penjual. Kebutuhan akan gula di Indonesia cukup tinggi. Hal ini dikarenakan produk makanan dan olahan makanan banyak membutuhkan gula, sehingga para penyelundup mempunyai kesempatan karena banyaknya permintaan akan gula, ditambah keuntungan besar yang cukup menjanjikan bagi mereka. Pembahasan ketiga dari contoh kasus 2 yaitu hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelundupan gula. Yaitu, menurut pendapat saya, pemerintah harus lebih memperketat keamanan transportasi darat dan laut, tetapi harus lebih memperketat transportasi laut, dikarenakan biasanya penyelundup itu mengambil jalur laut. Sekian penjelasan saya tentang teori perilaku produsen pada tugas 4 pengantar ilmu ekonomi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.